Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran kembali firman Tuhan di pagi hari ini. Apa kabar? Kiranya senantiasa dilindungi, dijagai, dan diberikan sukacita oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali dengar-dengaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kehidupan kami. Kembali nyata terbukti bahwa kasih Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu mau menjagai kami, melindungi kami, mengangkat kami menjadi lebih tinggi. Terima kasih Bapak untuk semuanya ini. Ajar kami Tuhan untuk boleh mengatakan ya dan amin di dalam setiap rancangan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Walaupun dari kacamata kehidupan kami sebagai manusia, itu tidak sesuai dengan hati kami. Karena kami tahu Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini judul nats kita adalah Mahadaya Kasih. Landasan firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18 yang mengatakan, 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita akan buka lagi ayat 23 dan 24. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Cinta bukanlah sekedar kelemah lembutan. Cinta bukanlah sekedar kemurahan hati atau apa saja dari kebaikan-kebaikan yang diberikan atau tidak diberikan. Cinta adalah membagi. Cinta adalah memahami, memberikan kebebasan, menjawab panggilan, dan cinta adalah kehidupan. Kata-kata yang sangat manis dan tepat, walaupun susah untuk diwujudkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, cinta adalah sebutan lain dari kasih. Ya, kasih. Kasih memiliki kekuatan besar yang mendorong untuk bertindak dan merawat dan melindungi orang lain yang kita cintai. Meski itu membutuhkan pengorbanan. Kekuatan kasih seperti itu nyata dalam perjalanan hidup mantan Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan, dengan istrinya Nancy. Nancy tahu bagaimana terus belajar mengasihi orang yang telah dinikahinya. Meskipun dia berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Reagan dan Nancy menikah tahun 50, tepatnya 2 tahun setelah berpacaran. Tapi pernikahan mereka berlanjut meskipun diwarnai oleh hal-hal yang tidak menyenangkan seperti yang dialami oleh pasangan suami istri pada umumnya. Saat Reagan menjabat Presiden Amerika Serikat selama 2 periode, Nancy setia menampingi suaminya
Setelah pensiun, Reagan menderita Alzheimer dan penyakit itu membuat Reagan lupa segala-galanya, bahkan pada istrinya. Tetapi Nancy tetap setia, walaupun pada masa-masa sulit dan butuh kesabaran yang ekstra. Nancy merawat suaminya dengan kasihnya yang besar. 10 tahun, 10 tahun Reagan menderita Alzheimer dan Nancy terus merawatnya. Nancy hanya sekali meninggalkan Reagan, yaitu pada waktu Reagan berada di ruang operasi. Di dalam kondisi yang memprihatinkan itu, Reagan pernah melontarkan kalimat yang mengejutkan Nancy. Kata Reagan, "Anda siapa? Kok siang malam terus-menerus menemani saya?" Kekuatan kasih membuat Nancy mampu menjawab, "Aku istrimu, sayang. Itu sebabnya aku terus menemanimu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, adalah keuntungan jika kita mendapat kesempatan untuk merealisasi kasih kita. Adalah keuntungan jika kita mendapat kesempatan untuk merealisasi kasih itu. Karena dengan demikian kasih kita akan semakin berlimpah. Semakin berlimpah. Tuhan akan tambah-tambah. Banyak orang yang rugi. Tidak melihat kekuatan kasih karena mereka menahan diri untuk berbuat kebaikan itu. Padahal sebenarnya mereka bisa. Mereka menahan diri untuk merealisasikan kasih itu. Sehingga mereka tidak melihat kekuatan kasih. Kebaikan yang sebenarnya yang bisa diwujudkan. Dan itu menyebabkan kasihnya lama-lama memudar. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dikasih Tuhan. Ketika kita mendapat kesempatan untuk menabur kasih. Ketika kita mempunyai waktu untuk menabur kasih. Lakukanlah. Itu artinya kita mendapat kesempatan untuk berkenan di hadapan Allah. Allah adalah kasih. Mahadaya kasih nyata ketika kita merealisasikan di dalam perbuatan nyata. Bukankah 1 Yohanes 3 ayat 18 tadi mengatakan kepada kita, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Nyatakanlah kasih Anda dengan sikap yang bersedia untuk melayani, sikap yang bersedia untuk menolong, berkorban, dan mengasihi mereka yang memerlukan perhatian dan perlindungan Anda. Mari kita berdoa. Bapa, aku ingin menabur kasih di dalam menapaki hari-hariku, sehingga orang lain melihat Engkau ada di dalam diriku. Oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan melakukannya. Amin. Jika kita tidak merealisasikan kasih setiap hari, kita tidak akan pernah melihat keajaiban dari kasih itu. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat merealisasikan kasih itu dalam hidup. Engkau akan berlimpah-limpah dengan kasih itu. Amin. 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 Amin.